Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya pemerintah mengubah konsep-konsep kayak pelayanan atau transparansi jadi sesuatu yang beneran kita rasain? Nah, kali ini kita bakal bedah gimana pemerintah Indonesia nih pakai serangkaian nilai inti plus teknologi digital buat bikin layanan publik jadi lebih oke dan ya lebih terbuka. Solusinya adalah berakhlak. Ini bukan sekedar slogan ya. Ini tuh sebuah kerangka kerja yang lengkap banget. Akronim ini jadi semacam standar nasional yang jadi panduan sikap dan perilaku buat setiap aparatur sipil negara, atau yang biasa kita sebut ASN. Jadi, kerangka berakhlak ini punya 7 nilai inti. Anggap aja ini kayak roadmap buat ngebentuk ASN yang ideal. Nilai yang pertama, dan bisa dibilang ini yang paling penting, berorientasi pelayanan. Simpelnya, ya, ngutamain kebutuhan masyarakat. Pelayanan itu bukan cuma soal nyediin info, tapi juga mastiin semua orang bisa mengakses info itu. Coba deh lihat menu aksesibilitas di website Pemprov Aceh ini. Lengkap, ada pengaturan kontras, pembesaran teks, bahkan sampai mode ramah disleksia. Ini baru namanya orientasi pelayanan yang nyata. Lanjut, yang kedua, akuntabel. Nilai ini intinya soal tanggung jawab dan transparansi. Kalau zaman sekarang, akuntabilitas itu bukan lagi sekedar janji manis. Ini buktinya. Di sini kita bisa lihat ada indeks pengelolaan keuangan daerah, terus ada juga portal informasi hukum. Jadi pemerintah Aceh itu nggak cuma ngaku transparan, mereka beneran ngasih kunci ke warganya buat ngecek sendiri. Nilai yang ketiga, kompeten. Pemerintahan yang baik itu butuh pegawai yang jago dan profesional di bidangnya. Terus gimana caranya sebuah organisasi mastiin ini? Jawabannya, ya dengan investasi ke sumber daya manusianya. Contohnya nih, di kanal YouTube resmi Humas Aceh, mereka mendokumentasikan banyak banget kegiatan pelatihan staf. Dengan dipublikasiin kayak gini, mereka nggak cuma nunjukin komitmen internal, tapi juga ngebangun kepercayaan kita sebagai publik. Oh, ternyata aparaturnya dilatih terus ya. Yang keempat, harmonis, menciptakan lingkungan kerja yang positif dan saling menghargai. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini bakal ngaruh ke pelayanan yang lebih baik buat kita semua. Dan ini nih buktinya di lapangan. Kanal resmi mereka sering banget nge-highlight berbagai kegiatan yang ngebangun sinergi. Mulai dari pemulihan pasca bencana, sampai acara-acara bareng komunitas. Ini nunjukin kalau ASN itu bukan menara gading yang terpisah, tapi ya bagian dari masyarakat yang mereka layani. Kelima, loyal. Dedikasi buat bangsa dan negara, juga kepada kepemimpinan yang sah. Poin kuncinya di sini, loyalitasnya itu terarah, yaitu ke tujuan resmi pemerintah. Makanya, dengan visi dan misi yang dipublikasikan secara terbuka, mereka mastiin setiap program itu sejalan sama tujuan itu. Ini jadi konsep yang menarik banget, loyalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, nilai keenam, adaptif. Wah, ini sih wajib banget di zaman sekarang yang perubahannya cepet banget. Ini soal kemauan buat merangkul inovasi dan perubahan, apalagi soal teknologi. Dan salah satu contoh adaptasi paling kerennya, ia ini, Portal Data Terbuka Aceh. Ini bukan sekedar website biasa loh, ini tuh sebuah platform. Dengan data yang dibuka untuk umum, pemerintah bisa bikin kebijakan yang lebih cerdas, dan di sisi lain, kita sebagai publik, para peneliti, dan jurnalis jadi punya akses ke informasi yang valid. Dan yang terakhir, nilai ketujuh, kolaboratif. Udah bukan zamannya lagi kerja sendiri-sendiri kan? Kolaborasi itu jadi kunci buat nyelesain masalah-masalah yang rumit. Nah, media sosial itu jadi kayak jendela buat kita ngintip kolaborasi ini. Foto-foto ini nunjukin banyak banget kegiatan bareng melibatkan berbagai instansi pemerintah, komunitas budaya, sampai tokoh-tokoh masyarakat. Ini bukti nyata pemerintahan yang bekerja bareng masyarakat, bukan cuma kerja buat masyarakat. Beda kan rasanya?